Halo semuanya, perkenalkan saya Sala Jenari Marbul dari Prodi Sastra Indonesia B, Stambuk 2023, Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Hendra Kurnia, SOS MI.Com. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini saya akan membahas tentang politik dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Politik seringkali dianggap sebagai topik yang berat, rumit, dan kadang-kadang membosankan. Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan kembali bahwa politik sejatinya adalah sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang berhubungan langsung dengan banyak aspek dalam kehidupan kita. Saat kita berbicara tentang politik, apa yang muncul di benak kita? Mungkin ada yang memikirkan debat panas di media, pemilihan umum, atau mungkin kebijakan yang kita anggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik semua itu, politik adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi kita, baik kita sadari ataupun tidak. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, seperti apakah kita puas dengan kondisi jalan di sekitar tempat tinggal kita, atau bagaimana dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, atau kebijakan lingkungan. Semua ini adalah hasil dari proses politik. Politik adalah proses yang terus berjalan, bahkan setelah pemilihan selesai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak selalu terlibat langsung dalam politik, tapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, akan berdampak langsung pada kita. Misalnya, saat pemerintah membuat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok atau kebijakan yang mendukung pendidikan, kita sebagai masyarakat akan merasakan dampaknya. Begitu juga sebaliknya, kebijakan yang salah atau tidak efektif bisa membawa dampak negatif, seperti meningkatnya angka pengangguran, inflasi, atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa partisipasi dalam politik bukan hanya soal memilih setiap 5 tahun sekali, tetapi juga tentang bagaimana kita harus terlibat dalam diskusi, memahami isu-isu yang ada, dan memastikan bahwa suara kita didengar. Kita ini hidup dalam sebuah negara demokrasi, yang berarti bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika kita bicara soal partisipasi, ini tidak hanya berarti ikut dalam pemilu atau mendukung salah satu calon. Partisipasi berarti kita harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara yang lebih luas. Salah satu bentuk partisipasi yang paling mendasar adalah dengan menyuarakan pendapat kita. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kita, berpartisipasi dalam forum publik, menulis opini di media sosial, atau bahkan ikut serta dalam aksi-aksi damai. Namun yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa pendapat kita didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang isu yang dibahas. Ini berarti kita harus terus belajar, mencari informasi, dan memahami berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Di era digital seperti sekarang, akses terhadap informasi sangat mudah. Kita bisa mendapatkan berita dan opini dari berbagai sumber dalam hitungan detik. Tapi, ini juga membawa tantangan baru. Informasi yang beredar tidak selalu akurat, dan kita harus lebih kritis dalam menerima informasi yang kita terima. Banyak hoaks dan disinformasi di media sosial bisa mengaburkan pemahaman kita tentang isu politik yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilah informasi yang benar, mencari sumber-sumber yang kredibel, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Dalam politik, kita harus belajar untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Selain polarisasi, tantangan lain yang kita hadapi adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah masalah yang serius, karena korupsi merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Ketika pejabat publik yang seharusnya melayani masyarakat justru menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang.
Inilah mengapa penting bagi kita sebagai warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para pemimpin kita. Kita juga harus memastikan bahwa politik tidak hanya menjadi arena bagi segelintir orang yang berkuasa, tetapi menjadi tempat di mana semua orang memiliki suara. Ini berarti kita harus mendorong inklusivitas dalam politik, baik dari segi gender, usia, latar belakang, ekonomi, maupun etnis. Jadi kesimpulannya, tujuan dari politik adalah untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Namun ini tidak bisa terjadi tanpa partisipasi aktif dari kita semua. Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa politik berjalan dengan cara yang benar. Kita harus terlibat dalam diskusi, belajar dari berbagai perspektif, dan memastikan bahwa keputusan politik yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Jadi, mari kita jadikan politik sebagai alat untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan sebagai ajang untuk saling menjatuhkan atau memecah belah. Dengan kerjasama, dialog yang sehat, dan partisipasi aktif, kita bisa menciptakan perubahan positif yang akan membawa manfaat bagi kita semua.